maka berhentilah dan evaluasilah. Pikirkanlah sejenak untuk mengatasi kegagalan itu dengan memberi keunikan yang bisa membedakan brand dari pesaing atau produk yang sejenis dengan milik Anda. Karena kalau Anda teruskan, maka Anda akan menghadapi beberapa konsekuensi negatif yang dapat terjadi. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenapa sebuah brand gagal? Karena brand itu tidak punya keunikan yang bisa menarik pelanggannya. Kalau produk Anda tidak punya keunikan, maka berhentilah dan evaluasilah. Pikirkanlah sejenak untuk mengatasi kegagalan itu dengan memberi keunikan yang bisa membedakan brand dari pesaing atau produk yang sejenis dengan milik Anda. Karena kalau Anda teruskan, maka Anda akan menghadapi beberapa konsekuensi negatif yang dapat terjadi. Antara lain adalah sulit bersaing. Tanpa keunikan, brand akan terperangkap dalam persaingan yang sengit di pasar yang padat. Karena brand itu tidak menarik perhatian konsumen sama sekali. Sama sekali nggak menarik. Karena konsumen tidak punya alasan sedikit pun untuk memilih brand Anda dibandingkan dengan pesaing. Tanpa keunikan, brand terlihat seakan tidak beridentitas. Brand ibarat burung di tengah kelompok burung yang sama warna dan bentuknya, sehingga akan sulit untuk dikenal di antara banyak pilihan yang ada. Dan tanpa keunikan, brand juga seakan tidak bernilai, karena brand tidak bisa menghadirkan nilai yang membedakan dirinya dengan yang lain. Dan yang terakhir, tanpa keunikan, brand akan dianggap sebagai salah satu dari banyak merek serupa yang berdampak pada persepsi nilai yang rendah di mata konsumen. Masalah lain yang harus Anda hadapi kalau brand itu tanpa keunikan, yaitu sulit menaikkan harga. Jika brand tidak memiliki keunikan tertentu, akan lebih sulit bagi mereka untuk menjual harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing yang menawarkan produk yang sama dan serupa. Karena dianggap produk itu biasa dan terlalu biasa, nggak ada bedanya. Ada masalah penting lain bila brand tidak memiliki keunikan, yaitu brand tidak akan berkembang. Kenapa? Karena memang tidak ada hal apapun yang menarik dari brand itu. Jadi akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan tidak berkembang serta tidak mendatangkan konsumen. Dan tentunya brand tanpa keunikan akan mati perlahan dan hilang ibarat siang ditelan malam yang gelap. Oleh karena itu, memiliki keunikan adalah hal yang sangat penting dan keharusan. Karena akan menjadi kunci untuk menarik pelanggannya. Sehingga brand akan bisa tumbuh untuk membangun hubungan dengan keunikan itu dalam waktu yang panjang dengan pelanggannya. Terus bagaimana cara bikin keunikan itu? Ada beberapa cara di mana sebuah keunikan itu bisa menarik pelanggannya. Dan ada beberapa contoh yang mungkin bisa menstimulasi Anda untuk membuat brand Anda menjadi unik dan menarik di antara yang lain. Pertama, kita bisa membuat keunikan dari sisi penampakan, yaitu desain. Bagaimana itu dan kenapa? Dengan desain yang kreatif ataupun inovatif, baik itu dari sisi estetika maupun fungsi, akan menjadi hal yang bisa menarik pelanggan. Jadi, kita bisa bermain-main dengan desain yang relevan dengan produk ataupun layanan yang kita miliki. Sebagai contoh misalnya, kita bisa buat produk berbentuk tertentu yang bisa merepresent segmen atau komunitasnya. Atau desain produk yang bisa custom sesuai dengan permintaan pelanggan. Atau sesuatu yang bisa mengindikasikan ciri khas tertentu untuk pelanggannya. Tentu kita harus analisa lagi apakah produk atau layanan ini atau layanan Anda punya potensi untuk dibuat keunikan dari sisi desain. Nah, itu kalau dari sisi desain. Contoh yang lain, kita bisa membuat keunikan dengan menciptakan pengalaman yang tidak biasa. Dengan memberikan pengalaman tidak biasa, akan menjadi hal unik untuk menarik pelanggan. Apakah itu lewat interaksi cara melayani atau lewat sensasi keunikan dari produk itu sendiri. Sebagai contoh misalnya,
dengan menggunakan teknologi inovatif seperti augmented reality atau virtual reality. Dengan teknologi itu, kita bisa menghadirkan pengalaman interaktif yang bisa dirasakan oleh konsumen yang relevan dengan produk atau layanan kita. Atau bisa juga dengan yang sifatnya pengalaman unik lewat pengiriman atau pengemasan. Dengan menonjolkan keunikan lewat pengalaman pengiriman yang kreatif atau pengemasan produk yang tidak biasa, bisa membuat pengalaman pembeli menjadi unik dan istimewa untuk mereka. Jadi, keunikan bisa kita ciptakan dari pengalaman yang tidak biasa untuk pelanggan kita. Ada keunikan lain yang bisa dipakai, yaitu memberi keunikan lewat hal yang bersifat heritage atau warisan atau peninggalan yang berhubungan dengan sejarah atau cerita bersejarah. Jadi keunikan yang dibangun lewat sejarah bisa memunculkan nilai-nilai yang akan meyakinkan karena ada sebuah cerita yang memiliki kredibilitas di sana. Apakah itu cerita tentang asal-usul atau kebesaran nama seseorang dan hal lain yang bersifat heritage. Sebagai contoh misalnya, metode pembuatan secara klasik, secara kuno dan tradisional misalnya. Atau resep yang diwariskan dari generasi-generasi seperti gudeg keraton atau resep leluhur ratusan tahun dan sebagainya. Nah, itu kalau dari sisi heritage yang bisa kita buat keunikan dari produk atau layanan kita. Tentu semua hal itu harus relevan dengan produk atau layanan kita. Contoh yang lain bisa lewat keunikan bahan. Nah, dengan memakai keunikan atau nilai bahan tertentu bisa membuat keunikan yang menarik. Misalnya bahan yang organik, yang matang dan langsung dipetik dari pohonnya, atau hal relevan lain dari produk dari brand kita. Atau sebagai contoh, ada sebuah brand besar mengembangkan bahan dari daun yang terbuang, daun palem yang biasanya diabaikan sebagai limbah. Mereka menggunakan bahan ini untuk membuat produk rumah tangga seperti kursi, tas, lampu dan sebagainya. Jadi banyak aspek keunikan yang bisa kita cari sebagai nilai unik dan beda dari brand kita. Contoh lain lagi misalnya lewat keunikan yang inovatif dan solutif. Sebuah contoh misalnya, contoh saja, sebuah ban misalnya ban mobil atau ban sepeda nggak perlu dipompa seumur hidup karena terbuat dari foam latex padat yang diproses dengan teknologi yang bisa menstabilkan dan keawetan produk itu. Itu misalnya. Atau kita bisa menciptakan produk untuk vegetarian lewat susu nabati yang terbuat dari kacang-kacangan, terus diolah dan dijadikan produk yang memiliki rasa yang unik dengan tekstur yang mirip dengan susu sapi atau semisalnya. Ada contoh lain lagi misalnya dari produk Instant Pot, yaitu produk memasak pintar yang menawarkan solusi inovatif untuk memasak dengan berbagai fungsi dalam satu perangkat. Seperti memasak dengan tekanan tinggi, tekanan rendah, untuk fungsi memasak nasi, dan fungsi lainnya yang memungkinkan pengguna memasak beragam makanan dengan satu efisien alat, yaitu namanya Instant Pot. Kemudian contoh lain lagi, misalnya lewat komitmen sosial. Keunikan ini bisa fokus pada hal-hal yang bersifat isu-isu sosial. Bisa dengan memberi kontribusi pada komunitas, pengalaman dana amal misalnya, kesetaraan gender, pendidikan, infrastruktur, atau hal-hal yang peduli pada anak-anak dan sebagainya. Contoh lain lagi, keunikan misalnya lewat ketangguhan produk. Dan ini salah satu cara yang cukup manjur dalam membuat perbedaan produk Anda dengan pesaing, dengan cara membuktikan keunikan lewat ketangguhan, lewat fungsi. Ini konsumen akan cepat menangkap dan tertarik dengan brand Anda. Sebagai contoh misalnya Anda punya produk kipas angin. Anda mungkin bisa membuktikan ketangguhan kipas angin Anda lewat tes durasi tanpa henti. Kipas angin menyala dalam 3 bulan misalnya. Atau contoh lagi yang real, ini real yaitu sebuah produk blender yang bisa ngeblend apa saja termasuk kelereng, handphone dan benda-benda keras lainnya dilumat dan menjadi halus. Dan ini cukup meyakinkan. Cukup meyakinkan konsumen dari keunikan produk itu sendiri. Intinya teman-teman bahwa produk haruslah unik. Karena tanpa keunikan maka konsumen tidak akan melirik dan tertarik dengan produk Anda. Perlu diingat bahwa unik itu adalah satu-satunya dan hanya satu. Dan menjadi satu-satunya. Artinya tidak ada yang meniru atau sama dengan yang lain. Saya mau kasih tips terakhir dan ini ekstrim untuk menjadi unik dan satu-satunya. Ini kalau Anda mampu dan juga mau tentunya, tapi ini ekstrim. Untuk menjadi satu-satunya, Anda cukup punya uang banyak,
Untuk apa itu? Untuk membeli semua brand pesaing Anda. Terus Anda beli semua, Anda lebur jadi satu brand, maka brand Anda pasti akan dibeli. Karena keunikannya hanya satu-satunya, nggak ada brand lain. Itu kalau mau ekstrim. Tapi layaknya kalau kita nggak mampu melakukan itu, maka kita harus gali nilai dan keunikan yang relevan dari brand kita. Sampai ketemu sehingga akan menjadi satu-satunya. Nah teman-teman, itulah tadi kira-kira bagaimana cara membuat atau memberi keunikan untuk brand atau produk kita sehingga beda dengan yang lain. Baiklah teman-teman, semoga video ini berguna dan ayo terus semangat menggali keunikan dari brand Anda agar bisa jadi magic touch point untuk kemenangan brand Anda. Baiklah, saya akhiri video ini. Jangan lupa subscribe supaya kita semangat bikin konten untuk membuat channel ini berkembang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.